Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukri Fajrin dengan NIM 200341122 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Instrumen Kebencanaan, yaitu tanah longsor. Di mana tanah longsor sendiri merupakan salah satu bencana alam yang merugikan oleh masyarakat, di mana dapat merusak fasilitas-fasilitas warga seperti jalan ataupun perumahan-perumahan, di mana tanah longsor terjadi akibatnya ambrukan tanah yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kemiringan lereng, struktur tanah, getaran akibat gempa, dan lainnya. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas prinsip fisika pada peristiwa tanah longsor, di mana pada prinsip ini akan dijabarkan dalam beberapa hukum dan juga beberapa persamaan. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai instrumen, di mana prinsip-prinsip fisika ini akan direalisasikan dalam bentuk instrumen atau alat, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi tanah longsor ataupun dilakukan pengukuran pada bidang miring atau lereng. Yang pertama adalah penjelasan fisika. Penjelasan fisika ini menggunakan konsep bidang miring dengan gaya utama yaitu massa dikali gravitasi atau disebut juga dengan gaya berat. Pada konsep bidang miring ini kita akan meninjau dalam segi gaya, yaitu besaran vektor, di mana gaya arah ke bawah atau benda meluncur ke bawah disebabkan oleh gaya gravitasi dan juga massa atau disebut juga dengan gaya berat yang dipengaruhi oleh sudut theta. Sehingga gaya yang dihasilkan adalah massa dikali gravitasi dikali sin theta, di mana theta ini adalah sudut kemiringan dari bidang. Dan juga ditinjau dalam gaya gesek, yaitu F kecil, di mana ditinjau menggunakan gaya berat dengan kemiringan, yaitu massa dikali gravitasi dikali cos theta dikali mu. Mu ini merupakan keadaan, di mana keadaan bidang miring atau gesekan. Jika mu-nya statis, maka benda akan tetap diam. Jika mu-nya kinetis, maka benda akan bergerak ke bawah. Di mana pada konsep ini dapat ditinjau pada tanah longsor, yaitu jika F besar atau F saat benda meluncur, pada kasusnya yaitu tanah meluncur, besar daripada gesekan tanah terhadap bidang, maka akan terjadi longsor. Dan jika F besar atau gaya pada tanah yang saat meluncur sama atau kecil dari gaya gesekan, maka tidak akan terjadinya longsor. Dan juga jika tetanya besar, maka kemungkinan terjadinya longsor juga akan besar. Selanjutnya penjelasannya menggunakan konsep momentum, di mana momentum merupakan perkalian massa dengan kecepatan. Kita ketahui bahwa dari prinsip bidang miring tadi, adanya percepatan gravitasi, di mana benda atau pada kasus ini merupakan tanah mengalami percepatan, di mana kecepatan pada awal atau posisi ketinggian tertentu atau ketinggian maksimum akan lebih kecil daripada kecepatan tanah pada ketinggian atau ketinggian yang minimum. Sehingga kecepatan pada posisi dengan ketinggian yang lebih rendah akan lebih besar. Dengan kecepatan itu, momentum atau tumbukan akan semakin besar.
Selanjutnya ya, kita akan membahas mengenai instrumen. Pada alat pertama yaitu extensometer, di mana extensometer merupakan alat yang dirancang untuk melakukan pengukuran perubahan pada daya jarak antara elbow yang dipasang dari dinding terowongan, struktur, ataupun lereng yang tidak dalam keadaan stabil. Secara umum, alat ini digunakan dengan pengait yang terletak pada di ujung selotip. Akan dipasangkan pada elbow pertama. Kemudian akan dilepaskan hingga pengait terletak pada ujung tab extensometer. Dapat dijepit ke dua buah elbow. Lalu, instrumen selanjutnya yaitu tiltmeter. Tiltmeter merupakan instrumen untuk mendeteksi kemiringan tanah. Suatu kemiringan bidang dapat digunakan di gedung ataupun di tempat lainnya. Sehingga dengan mendeteksi kemiringan tanah, tiltmeter memanfaatkan gaya berat pada sensor. Sehingga dengan adanya kemiringan tanah, gaya berat pada sensor terdeteksi sehingga kemiringan dapat dideteksi, di mana kemiringan akan mempengaruhi terjadinya tanah longsor. Selanjutnya yaitu modul sensor. Menggunakan modul sensor, di mana sensor dapat mengukur kadar air dalam tanah atau kelembapan dalam struktur tanah, di mana sensor akan ditancapkan ke tanah, lalu disambungkan ke modul dengan mengkonversikan besaran besaran yang didapat ke besaran listrik, dan juga akan dikonversikan ke besaran digital. Dari ketiga alat tadi dapat disusun berdasarkan gambar, di mana adanya modul sensor, tiltmeter, dan extensometer, di mana ketiga alat ini akan dikonversikan atau disetting sehingga pada suatu keadaan tertentu akan dikirimkan sinyal berupa gateway atau alarm, sehingga sinyal yang dikirimkan ke satelit dapat diakses melalui internet, ataupun alarm yang dibunyikan dapat berupa tanda-tanda, pemberian tanda kepada masyarakat agar melakukan pengungsian atau tindakan yang lebih lanjut. Dengan begini, seluruh masyarakat dapat mengakses atau melakukan antisipasi sebelum terjadinya tanah longsor. Oke, terima kasih. Itu presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.